Coba deh kalian ingat-ingat lagi tahun 2020. Jalanan kosong melompong, toko-toko pada tutup, dan jujur aja kita semua ngerasa nggak pasti banget kan? Itu tuh tahun di mana ekonomi global dan pastinya di Indonesia juga benar-benar ngerem mendadak gara-gara COVID-19. Pertumbuhan ekonomi di mana-mana langsung anjlok angka negatif. Nah, di momen krisis yang bikin semuanya serba macet ini, intervensi dari pemerintah tuh bukan lagi sekedar, oh ini kebijakan yang bagus nih, bukan. Tapi ini udah jadi masalah pertahanan. Masalah gimana caranya jutaan orang bisa tetap bertahan hidup. Makanya, di sesi pembahasan kita kali ini, saya super antusias buat ngebedah topik yang ya mungkin sering dianggap rumit atau ngebosenin ya. Tapi sebenarnya, ini tuh ngebahas kebijakan penyelamat yang luar biasa banget. Kita bakal ngelihat gimana Indonesia pakai sistem pajaknya kayak semacam perisai pelindung di masa krisis. Dan kenapa sistem ini harus terus di-upgrade. Kalian bakal lihat deh gimana angka-angka dan aturan pajak ini beneran jadi pahlawan yang nyelamatin banyak bisnis dari kebangkrutan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Agenda kita hari ini ada 4. Pertama, soal krisis pandemi dan insentif pajaknya. Kedua, rincian fasilitas PPH. Ketiga, kenapa sih kita butuh reformasi pajak? Dan terakhir, kita bakal kilas balik sedikit soal sejarah reformasi pajak di Indonesia. Masuk ke bagian pertama, krisis pandemi dan insentif pajak. Di sini kita bakal lihat gimana pajak yang tadinya itu kewajiban, disulap jadi pelindung biar ekonomi kita nggak bener-bener kolaps. Jadi, pas awal pandemi, arah kebijakan kita tuh sebenarnya sejalan banget sama rekomendasi dari OECD di bulan Mei 2020. Fokusnya cuma 3 nih, jaga bisnis biar tetap jalan, tahan angka PHK biar nggak meledak, dan pastiin pendapatan rumah tangga tetap aman. Lewat program pemulihan ekonomi nasional atau yang sering kita sebut PEN, pemerintah kita jadiin 3 pilar ini sebagai pondasi utama. Tujuannya satu, ngelawan dampak fatal dari pembatasan sosial waktu itu. Dan tahu nggak, pemerintah tuh nggak cuma bikin satu aturan terus lepas tangan gitu aja. Nggak, Kementerian Keuangan tuh bener-bener gerak cepat dan dinamis, nyesuaiin naik turunnya kasus COVID. Awalnya, mereka ngeluarin aturan lewat PMK nomor 44 tahun 2020 buat pertolongan pertama. Terus karena situasi masih berat, diperpanjang deh lewat PMK nomor 9 sampai Juni 2021. Dan akhirnya, diperpanjang lagi lewat PMK nomor 82 sampai 31 Desember 2021. Nah, keluasan birokrasi kayak gini nih yang nyelamatin banyak banget sektor dari jurang kebangkrutan. Lanjut ke bagian kedua, rincian fasilitas PPH. Kita bakal lihat gimana sih tali penyelamat dari pemerintah ini benar-benar nyampe ke kantong masyarakat dan pengusaha sehari-hari. Nah, ini dia nih bagian yang paling menarik. Seringkali kan bahasa pajak tuh kaku ya, tapi pas diterjemahin ke dunia nyata, manfaatnya kerasa banget loh. Contohnya, kalau kalian itu karyawan di sektor yang terdampak, pemerintah waktu itu nanggung penuh PPh 21 kalian. Maksudnya, gaji kalian nggak dipotong pajak sama sekali. Lumayan banget kan buat tambahan uang tunai sehari-hari. Terus buat para pemilik usaha, angsuran PPh 25 dipotong sampai 50%. Gila kan? Ini bukan cuma sekedar diskon di atas kertas, tapi ibaratnya ngasih tabung oksigen buat arus kas bisnis yang lagi ngos-ngosan. Tapi nggak cuma itu aja. Kalau kalian punya UMKM, ada kabar baik banget waktu itu. PPh final yang biasanya 0,5% itu benar-benar digratisin, alias dibayarin sama pemerintah. Sektor jasa konstruksi juga dapat keistimewaan yang sama. Bahkan nih, buat pengusaha yang pajaknya tertib atau berisiko rendah, mereka dikasih jalur cepat buat dapetin pengembalian PPN. Kelihatan banget kan, pemerintah tuh benar-benar milih secara spesifik sektor mana yang paling butuh disuntik biar bisa cepat pulih. Masuk ke bagian ketiga, mengapa kita butuh reformasi pajak? Logikanya gini, buat bisa ngasih keringanan pajak gede-gedean kayak tadi, pastinya butuh mesin administrasi yang super kuat di belakang layar dong. Disinilah kita ngomongin reformasi. Jadi intinya, yang namanya reformasi perpajakan itu bukan cuma istilah manis yang dipakai pejabat. Ini tuh bener-bener perombakan besar-besaran guys. Tujuannya simple tapi absolut. Ngebenerin cara negara ngumpulin pajak, ngerapihin aturan yang ada, dan memperluas jaring siapa aja yang harusnya bayar pajak. Ini transformasi struktural yang efeknya bakal kerasa dari petugas pajaknya, kita sebagai wajib pajak, sampai ke sistem ekonomi secara keseluruhan. Terus kenapa sih Direktorat Jenderal Pajak repot-repot bongkar pasang sistem? Jawabannya tuh ada di 5 alasan ini. Pertama, tingkat kepatuhan bayar pajak kita masih lumayan rendah. Kedua, beban target penerimaan negara kan naik terus setiap tahun. Sementara, ini yang ketiga, jumlah petugas pajaknya terbatas banget dibandingin jumlah wajib pajak yang terus nambah. Terus yang keempat dan kelima, sadar nggak sih seberapa cepatnya ekonomi digital meledak sekarang? Cara kita transaksi tuh udah beda banget kan? Kalau sistem pajaknya jadul, ya nggak bakal bisa ngejar aturan main yang baru dong. Makanya, wajib diupdate. Sekarang kita sampai di bagian keempat. Sejarah reformasi pajak Indonesia. Sistem canggih yang udah menyelamatkan kita pas pandemi tadi, pastinya nggak dibangun dalam semalam dong.
Kalau kita flashback sedikit, perjalanannya lumayan panjang. Dimulai dari reformasi pertama tahun 1983, disempurnain lagi tahun 1994, lanjut ke reformasi ketiga di tahun 1997, keempat di tahun 2000, dan terus berevolusi masuk ke reformasi kelima di rentang tahun 2002 sampai 2009. Ini ngebuktiin kalau sistem pajak di Indonesia itu hidup, bernafas, dan selalu adaptasi sama zamannya. Coba deh kita sorot yang tahun 1983. Jujur, ini momen yang benar-benar game changer. Kenapa? Karena di titik inilah sistem self-assessment lahir. Lewat sistem ini, negara itu ngasih kepercayaan 100% ke kita buat ngitung, bayar, dan ngelaporin pajak kita sendiri. Lahirnya Undang-Undang Pajak Penghasilan dan PBB di era ini tuh ibarat nyemen pondasi awal buat semua sistem modern yang kita pakai sampai hari ini. Lompat ke tahun 1997, fokusnya beda lagi nih. Nggak cuma ngurusin gimana cara mengut uang, tapi gimana ngebangun keadilannya. Waktu itu dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Jadi kalau ada warga yang ngerasa nggak adil, ada wadah resminya. Aturan soal pajak daerah juga diresmikan, biar ekonomi di tingkat daerah bisa ikutan maju. Ini ngebuktiin sistem kita selalu belajar buat jadi lebih adil. Dari semua pembahasan kita hari ini, kelihatan banget kan gimana perbaikan terus-menerus dan insentif pajak benar-benar jadi pelindung yang nyelamatin Indonesia dari kelumpuhan pas pandemi kemarin. Tapi ya waktu kan nggak pernah berhenti. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungin. Melihat betapa gilanya ledakan ekonomi digital sekarang dan dunia yang berubah makin cepat, kira-kira sistem pajak yang kita punya hari ini udah bener-bener kebal dan siap belum sih buat ngadapin kejutan global besar berikutnya? Sesuatu yang menarik buat dipikirin ya. Terima kasih udah dengerin pembahasan kali ini, terus semangat belajar, dan sampai jumpa.